Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, di mana putra-putri panjenengan telah diterima di wilayah jalur zonasi kecamatan. Silakan daftar ulang. Ketika sudah dicetak, silakan ke sekolah. Barangkali sekolahnya ingin meminta berkas-berkasnya. Apa yang saya bicarakan pada kali ini, selain ucapan selamat, tentu ada maksud yang tersembunyi. Nah, sebelum itu silakan klik subscribe dan klik like pada video kali ini. Subscribe untuk membangun channel ini supaya bisa membantu masyarakat luas, khususnya di Kota Surabaya, karena ini berkenaan dengan PPDB wilayah Kota Surabaya. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai jalur Kota Surabaya. Zonasi kecamatan sudah selesai, sekarang kita ke jalur Kota Surabaya. Daftar sekolah pendaftaran ini ya. Nah, di jalur zonasi Kota Surabaya ini masih belum dibuka ya, karena masih daftar ulang. Kita akan menunggu di waktu tanggal 7 ya. Tanggal 7 ya. Kalau tidak salah tanggal 7. Jadwal Kota Surabaya. 9, mulai tanggal 9. Hanya sehari, jam 1 malam, jam 1 pagi sampai jam 12 malam. Oke. Terus ada yang tanya, Mas, bangunan kota ini gimana ya? Nah, ini asumsi saya ya, sebelum kita beranjak ke zonasi kota. Ini asumsi saya, pendapat saya pribadi. Kalau ada pendapat lain silakan dibumbui di kolom komentar ya, ditambahi di kolom komentar. Kalau kita merujuk ke sistemnya PPDB SMP mengenai pemenuhan pagu, itu biasanya siswa yang sudah mendaftar, contoh, tapi harus membaca metadata dulu ya, jangan sampai hanya sekedar daftar tanpa dibekali dengan ilmu yang cukup. Ilmunya dari sini ya. Ini pendapat saya seperti ini. Ketika anak panjenengan mendaftar dengan usia, untuk sekarang ini kan 6 tahun 11 bulan ya yang diterima, atau 7 tahun 0 bulan, alias 7 tahun pas, 7 tahun lewat 1 bulan masih ada yang kegeser. Untuk paling rendah 6 tahun lebih 11 bulan daftar, seret. Habis itu anak panjenengan tidak ada di pilihan pertama dan pilihan kedua yang 6 tahun 11 bulan. Lah, ketika tanggal 8, tahu-tahu anak panjenengan itu muncul, diseret ke atas sehingga masuklah di rankingan itu dan bisa daftar ulang pada saat itu juga. Itu asumsi yang pertama. Saya harap Bapak Ibu sekalian sudah membaca metadata. Anak saya ini usianya berapa sih? Terus yang terakhir itu berapa yang diterima di sekolah tersebut? Karena tidak semuanya ditarik ya. Paling hanya 10 atau 15 anak yang ditarik ke atas. Itu asumsi pertama. Yang kedua nanti itu adalah pada saat tanggal 8 ada pendaftaran lagi. Tapi itu tidak mungkin ya, karena pendaftaran lagi itu yang baru akan dikelompokkan di zonasi kota. Jadi asumsi kedua itu. Jadi pada saat 8 itu bangunan kota itu ada pendaftaran lagi. Saya rasa dua ini tidak mungkin. Yang 90% terjadi nanti data yang telah mendaftar itu akan ditarik ke atas berdasarkan permintaan sekolah mau minta usia berapa tahun. Tuh. Untuk kuotanya saya jawab tidak tahu, karena
keputusan itu mutlak dikeluarkan oleh sekolah masing-masing ya. Kemudian kita geser ke zonasi kota Surabaya. Dari zonasi kota Surabaya kita akan selalu melihat yang namanya kuota sekolah ya. Nah, di sini terlampir nih 112, 56, 56 ya kan. Nah, lantas bagaimana sih kota Surabaya itu? Zonasi kota Surabaya tidak semuanya ditawarkan sampai 283. Namanya kan kota Surabaya ya. Tidak. Yang ditawarkan hanya 10 sampai 11, sama seperti zonasi kecamatan. Kalau panjangan menghitung tawaran sekolah itu hanya 10 ya, sampai 11. Di zonasi kota Surabaya hanya 10 sampai 11 juga. Mengenai kuota tidak sama dengan zonasi kecamatan. Yang zonasi kecamatan sampai 100 berapa gitu ya. Sedangkan kalau di zonasi kota Surabaya itu menyesuaikan aturan dari sekolah, ingin nambah berapa. Jadi zonasi kota Surabaya itu tambahan kuota, tapi nggak banyak seperti zonasi kecamatan ya. Jadi perhatikan betul-betul, rankingannya tetap sama, usia yang didahulukan. Apakah bisa Mas pakai domisili? Kalau untuk pakai domisili saya rasa tidak bisa ya, kecuali Bapak Ibu sekalian beli rumah dekatnya dekatnya sekolah, tetap tidak bisa. Kalau kalah dengan usia apa boleh buat. Karena yang pertama adalah patokannya usia. Ketika usianya sama, nanti dilihat jarak rumahnya. Ketika jarak rumahnya sama, yang terakhir dilihat waktu pendaftarannya. Nah, seperti itu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian ada yang tanya mengenai zonasi kota Surabaya, silakan di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Saya rasa sudah cukup. Salam sak duluan salawase, salam sehat, salam bahagia. Bye bye.